Waalaikumsalam, Pak Sol. Bagaimana Pak Sol kabarnya? Alhamdulillah Pak Sodikin, ya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sholat sehat. Pak Sodikin gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah ini sedikit ada permasalahan. Oh gitu. Tapi bukan dari saya, dari teman. Kemarin saya dihubungi seorang teman dulu itu meminta saran lah mengenai ada permasalahan yang disampaikan. Itu kan juga saya pribadi ini masih dalam belajar, jadi meminta untuk arahan dari Pak Tikin selaku sebagai supervisor di SD ini untuk melaksanakan program dari guru penggerak, salah satunya adalah coach tadi dan coaching. Oke. Jadi nanti saya sebagai supervisornya Pak ya, Yeah. sebagai coach dan ada teman sejawat yang ingin di coachi atau sebagai coachi untuk menyelesaikan masalahnya Pak ya. Betul, Oke. Pak. Nanti kalau saya sebagai supervisor nanti kita santai saja Pak ya. Siap. Ngobrol-ngobrol ini sebelum Anda melaksanakan coaching itu nanti kita harus tahu prinsip-prinsipnya sebagai coaching dan Pak ya. Nah, salah satunya nanti ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya itu ya. Kemudian kira-kira Pak, Anda sebagai coaching ya, yang Anda ingin kembangkan tuh kompetensi apa Pak? Kompetensi yaitu mengenai kompetensi yang ada, yaitu melalui alur tirta Pak. Oke, berarti nanti ada kompetensi kesadaran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi Bapak mengajukan Pertanyaan yang betul. nah itu salah satunya. Nanti kira-kira dari ketiga itu yang paling dominan apa Pak salah satunya nanti yang ingin Anda terapkan dengan coaching kira-kira? Itu salah satunya mungkin dengan kesadaran penuh Pak. Mengenai kesadaran penuh dari coach tadi yang ingin menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Jadi mengenai tahapan-tahapan menggunakan tirta tadi, yaitu mengenai tujuan, identifikasi masalah, rumusan masalah, juga nanti adalah yang terakhir itu adalah tanggung jawabnya. Oke, kira-kira rencana kapan Pak akan melakukan coaching pada rekan Anda? Kebetulan ini pagi tadi sudah dihubungi Pak untuk kira-kira sekitar jam 10 sampai jam 11 beliau akan datang ke sini. Tadi kebetulan ini kan kebetulan suara motornya sudah datang. Ini kemungkinan hari ini Pak untuk Oke, berarti pelaksanaannya. sebentar lagi Pak ya? Iya. Di ruangan mana Pak nanti Pak? Mungkin bisa di ruang sebelah Pak, karena dia tidak terlalu dekat dengan kendaraan bermotor, jadi iya. suaranya itu tidak terlalu bising gitu Pak. Oke, pokoknya cari tempat yang kiranya nyaman, enak untuk sharing-sharing, untuk ngobrol dengan rekan sejawat atau coach, sehingga nanti permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach bisa terselesaikan. Itu Pak ya. Siap, terima kasih. Mohon bimbingan sama arahannya Pak untuk nanti dalam melakukan coaching. Ya. Jadi biar pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan tujuannya, dan bisa coach itu bisa menemukan permasalahannya, solusinya itu dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bisa kita arahkan. Oke, pokoknya sukses selalu Pak Solekan ya. Terima kasih. Semoga nanti lancar kegiatannya hari ini. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Aziz? Kelihatannya kok berat sekali ini. Banyak beban ya. Beban itu beban, apakah beban mengenai keuangan? Kalau keuangan sama Pak, saya juga punya beban yang sama. Saya banyak beban tapi ketemu Bapak jadi Tambah beban. Gimana Pak? iya, Pak. Ini saya punya berbagai masalah yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Aziz. iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini kebetulan Pak Dikin sebagai kepala sekolah di sini. Kemarin tadi kan mungkin Pak Dwi sudah cerita dengan saya mengenai masalah yang dihadapi juga. Saya sudah kebetulan sudah menghadap sama Pak Dikin, Ya. sudah minta
beliau waktunya untuk menjadi supervisi atau observer mengenai masalah yang dihadapi Pak Ya, Aziz. Jadi mungkin Pak Dwi atau Pak Aziz, Pak? Ini iya kita Pak, sepakati. kan lengkapnya kan Pak Dwi Hadi Abdul Aziz. Kita sepakati dulu, Pak. Oke, mungkin dengan Pak Dwi aja. Pak Dwi ya, Oke, ya, Pak Pak Dwi. Iya, iya, iya. Jadi Pak Dwi. Oke, Ya, Pak Dwi. Nah, monggo Pak Solekan sebagai coaching ya. Iya. Dan Pak Dwi sebagai coaching. Monggo untuk waktunya sepenuhnya saya berikan. Monggo di percakapannya silakan bisa dimulai, tidak apa-apa. Nah, nanti saya hanya mengamati dan mendengarkan. Siap. Ini monggo Pak mungkin bisa diceritakan mengenai beban-beban yang ada. Semoga kedepannya itu menjadi lebih ringan. Karena saya lihat ini Pak Dwi sudah lama ini Pak malah tambah kurus, bukannya tambah gemuk. Iya, Kelihatannya Pak. kok masalahnya ini kok berat itu loh Pak. Gimana? Coba ceritakan. Mungkin dari kesempatan inilah Pak, kesempatan di mana saya bisa mencurahkan securah-curahnya Pak Solekan. Jangan ada yang ditahan, lepaskan Betul, semua. Pak. Jadi ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Supervisor, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada Pak Solekan untuk memberikan coaching terhadap saya. Jadi saya berharap masalah-masalah yang saya hadapi ini nanti setelah coaching pada kesempatan kali ini saya bisa plong Pak, bisa lega, Itu Pak yang saya bisa karena semua ban bisa betul. lepas Pak, seperti itu. Karena jujur saya melihat Pak Dwi ini kok sedikit merasa prihatin gitu. Yang dulunya kemarin Iya. kita sering ngobrol kok gemuk, Sekarang sudah agak berkurang Pak ini. kurang sekali Pak. Lu ekspresinya juga kelihatannya lebih Ya, tambah ini- tua Pak ini. ya, Makanya betul, Pak, Pak. kenapa kok Malah saya kelihatan jadi muda, tanya? muda Pak Solekan. Alhamdulillah. Ya coba ceritakan. Sama Pak Supervisor muda siapa? Wah, ini Pak Supervisor paling muda. Ini paling muda karena beliaunya itu ilmunya sudah sangat luar biasa. Iya Pak. Semangat. Iya Pak. Ini berkaitan dengan biasa Pak. Yang namanya di sekolah itu program kerja itu terkadang kok sudah direncanakan sedemikian rupa, baik sekali dalam perencanaan, sudah ditulis, sudah direng-reng, sudah dipetakan dan sebagainya, bahkan sampai penanggung jawabnya juga ada. Setiap agenda sudah ada. Tapi dalam perjalanannya ketika sudah mendekati pelaksanaan event atau program itu biasa Pak, penyakitnya itu di dalam menjalankan itu kurang kompak. Jadi itu yang menjadi masalahnya itu. Iya Pak. Jadi akhirnya saya terus terang saja sebagai orang yang terlibat di dalam perumusan program itu akhirnya menjadi apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu totokan, menjadi ya yang menjadi sentralnya saya. Tapi ketika saya meminta saran kolaborasi dengan teman itu tidak semua orang. Ada beberapa yang terkadang acuh, seolah-olah hanya mengatakan itu kan program kerjanya, bukan yang saya setujui, terkadang seperti itu. Ya di dalam musyawarah terkadang sudah oke dan setuju, tapi di dalam pelaksanaan kegiatannya seolah-olah tidak mau untuk mendukung. Itu sedikit banyak itu mengganggu kinerja dari program tersebut. Itu berarti untuk masalahnya ya Pak. Berarti Iya. nanti ke depannya kira-kira Pak Dwi yang ingin harapan dari Pak Dwi itu dengan rekan-rekan itu bagaimana Pak? Harapan kami Pak, seluruh keluarga besar satu sekolah itu adanya yang pertama kerukunan, kemudian kedua kekompakan, dan yang ketiga adalah saling berkolaborasi Pak di dalam mensukseskan program-program sekolah, tidak hanya tertuju pada satu atau dua orang. Apakah itu sudah disampaikan Pak dengan teman-teman, mungkin atasan atau utamanya yang menjadi penanggung jawab atau rekan-rekan dalam kegiatan tersebut, apakah sudah disampaikan Pak mengenai unek-unek atau yang dirasakan Pak Dwi itu seperti apa? Kalau disampaikan itu sudah Pak, sudah disampaikan dan juga melalui lisan, melalui tertulis, baik itu ketika rapat, baik itu ketika di grup WA secara guru-guru, bahkan untuk pemberitahuan bersifat resmi seperti surat yang ditempel pada papan pengumuman itu sudah. Tapi ya itulah Pak,
namanya mungkin manusia ada hal-hal yang menyebabkan mereka itu kurang kreatif dan aktif membantu dalam kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekolah seperti itu Pak. Itu Pak soal yang saya itu kadang pusing sendiri Pak. Tapi untuk karena kan gini, dalam sekolah itu kan ada penanggung jawab Pak, utamanya itu adalah sebagai pimpinannya. Iya. Terus respon dari pimpinan itu seperti apa Pak? Dengan permasalahan Pak Dwi yang hadapi ini. Ya alhamdulillah saya sudah berkolaborasi dengan bapak-bapak sekolah dan juga sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk ayo bersama kita mensukseskan dengan cara istilahnya memberikan pelajaran, contoh-contoh tanggung jawab yang benar seperti apa. Intinya mungkin nanti akan saya lakukan identifikasi penyebabnya itu bagaimana, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan guru-guru yang lain itu kok tidak proaktif, atau jangan-jangan ada masalah dengan guru tersebut, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah yang lain-lain. Jadi nanti saya akan melakukan sebuah rencana berupa identifikasi dan analisis Pak terhadap faktor-faktor apa yang menyebabkan kerenggangan ini Pak antar guru ini. Saya pusing sendiri karena antara pihak satu dan pihak lain terkadang saya jadikan satu dalam event itu rukunnya itu agak kurang, walaupun sudah klop, tapi nanti di dalam eksekusi kegiatan masih ada yang berat sebelah, artinya ada yang santai, ada yang kerja berat. Nah ini diharapkan nanti tumbuh kesadaran bersama Pak. Mungkin ya perlu duduk ngopi Pak bareng, nanti biar semakin akrab ini seperti itu Pak. Itu kan rencananya. Ya sebenarnya seperti itu Pak. Tapi sudah terlaksana apa belum Pak? Jadi Ya. Misalkan kan sudah tahu, pertama kan tadi sudah tahu masalahnya apa, Sudah, terus identifikasinya sudah, rumusannya sudah, terus ini eksekusinya itu kira-kira nanti seperti apa Pak eksekusinya dari Pak Dwi ini untuk melaksanakan program atau keinginan Pak Dwi tadi mengumpulkan teman-teman, mungkin sharing bersama, itu rencananya eksekusinya itu seperti apa Pak? Jadi sebenarnya eksekusi secara umum sudah Pak dilakukan, nah, tapi dari eksekusi itu ada hal-hal yang saya temukan di sana, misalnya butuh juru jubir atau mediator. Oh, mediator. Nah, nanti mediator ini yang bisa mengakrabkan suasana sehingga ada pihak-pihak yang mungkin dirasa lebih dihormati atau disegani seperti itu, sehingga nanti dalam prakteknya ketika besok-besok ini dalam waktu dekat akan ngopi bareng, kita tanpa menyinggung 1-2 orang kita bisa menyampaikan keluh kesah yang sedang saya rasakan, yaitu berkaitan bagaimana kita kompak dan guyup. Kemudian kita cari bersama, yuk bagaimana menghidupkan kembali suasana keakraban di sekolah seperti itu. Yaitu mungkin ya itu tadi Pak, hal-hal yang kurang akrab akan kita akrabkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat non kedinasan atau yang bersifat santai Pak, seperti itu. Solusinya Pak. Jadi sekarang kan Pak Dwi tadi kan pertama sudah mengetahui masalahnya, itu mengidentifikasi, sudah merumuskan juga. Jadi itu nanti tinggal eksekusinya, gambarannya pun sudah, jadi tinggal nanti untuk pelaksanaan kedepannya semoga berjalan dengan baik, apa yang menjadi harapan Pak Dwi dari permasalahan yang ada. Ya. Intinya kalau bisa itu tadi kita mungkin karena kurangnya komunikasi Pak. Iya, komunikasi. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan teman-teman, dan itu yang paling penting adalah aktif itu tadi apa maksudnya mediator. Jadi sudah Pak Dwi kan sudah mengetahui gambaran, kira-kira gambaran permasalahannya, solusinya dan yang lain. Jadi itu yang mungkin menjadi permasalahan ya Pak. Jadi nah ini sekarang kira-kira setelah menyampaikan unek-unek sudah kira-kira menemukan bayangannya ke depannya itu seperti apa. Pak Dwi ini bagaimana Pak perasaannya untuk saat ini? Wah, perasaan saya sangat happy Pak. Sangat terima kasih sekali sudah diberikan pemantik-pemantik pertanyaan untuk mencari solusi ini kebaikan sekolah saya kekompakan. Karena kita sebagai insan biasa itu tetap Pak harus membutuhkan orang lain.
kolaborasi. betul. Mungkin karena kita punya bayangan seperti ini, tapi belum tentu orang lain pun akan berbeda. Jadi lebih baik kita kalau menilai diri sendiri pun tidak bisa. Makanya kan kita mungkin butuh bantuan orang lain untuk tadi, misalkan sebagai mediator atau minimal teman curhat. Ya mungkin Pak Dwi yang kelihatannya tadi datang itu ekspresinya cemberut seperti uang yang dimasukkan dalam dompet, cukup-cukupan perjuangan gambarnya Bapak Patimura. Sekarang sudah kelihatan seperti Bapak proklamator. Ini semangatnya luar biasa, alhamdulillah. Itu ya Pak. Ya, terima kasih sudah. Saya yang terima kasih Pak. Oh, maksud saya kan terima kasih sudah mampir ke sini. Saya juga terima kasih sudah dipersilakan Bapak Supervisor, sudah dipersilakan. Setelah ini saya pamit Pak, langsung itu aja. Siap, hati-hati di jalan Pak Dwi. Tapi mungkin next time dalam waktu dekat kalau saya butuh bantuan Bapak bersedia kan Pak bantu saya. Siap, all out pokoknya untuk Pak Dwi. Ya, nanti. Terima kasih Pak. Siap. Pak Didin, terima kasih Pak. Saya langsung permisi pulang Pak. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo Pak. Silakan dulu Pak. Alhamdulillah. Nah, ini Pak ya tadi kan sudah melaksanakan coaching ya. Ya sudah. Coaching. Nah, ini adalah sesi nanti dari sesi pengamatan saya nanti akan saya sampaikan ke jenengan ya. Oke. Tadi bagaimana Pak dalam pelaksanaan coaching ya? Apakah yang dikatakan pengembangan yang diinginkan Pak? Itu alhamdulillah sudah terlaksana, sudah terpenuhi secara keseluruhan. Itu menggunakan alur destra ya. Betul Pak. Berarti sudah muncul Pak ya diutarakan pada coaching Pak ya. Sudah Pak, jadi sudah tersampaikan semua mulai dari tadi, yaitu tujuannya sudah disampaikan, juga mengenai identifikasi masalah, perumusan masalah, juga nanti tanggung jawab yang akan dilaksanakan itu sudah tercapai tadi, sudah dilaksanakan mulai juga. Nah, tadi berdasarkan yang saya amati juga Pak ya, jangan sebagai coaching, kemudian ada coaching yang punya permasalahan dari percakapan awal sampai akhir saya amati tadi benar-benar Pak alur cerita dan dengan terapkan. Nah, kemudian tadi kan kita waktu supervisi ini kan tadi mau mengembangkan salah satunya kesadaran penuh. Nah, tadi saat dengan komunikasi dengan coaching sudah terlihat itu Pak. Jadi ada fokus, kemudian hadir sepenuhnya untuk menampung apa sih permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian dengan juga menanggapi yang disampaikan oleh coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tidak memberikan solusi tapi sudah menyampaikan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Pak, biar coachingnya itu bisa memikirkan kira-kira solusinya yang paling tepat itu seperti apa. Soalnya menurut saya kan yang mempunyai masalah tersebut harus bisa menyelesaikan. Kita cuma tinggal memberikan arahan seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia akan sadar sendiri mengenai solusinya. Mungkin kalau punya masalah tidak terpikirkan seperti itu, Betul. dengan coaching, seperti coach, nah mungkin sudah bisa memberikan pemahaman apa yang harus dilakukan dari masalahnya. Nah, tadi kan Pak Sol juga sudah kompetensi coaching ada kesadaran penuh, mengenai dan macam-macam yang berbobot ya. Yeah. Nah, tadi yang di awal tadi yang ditekankan kesadaran penuh. Nah, sekarang kesadaran penuh Pak ya. Nanti kira-kira apa Pak kompetensi coaching yang ingin dengan atau yang ingin dikembangkan nantinya untuk menjadi coach? Itu yaitu adalah mengenai Apakah menggunakan aktif atau mengajukan pertanyaan? mungkin saya tim kamera mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi Pertanyaan berbobot Pak ya tadi ya? betul Pak, jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada, jadi biar beliau itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi saya tidak memberikan masalah karena saya tidak memberikan solusinya, karena
kemungkinan permasalahan yang beliau hadapi itu saya tidak merasakan. Jadi saya kesannya itu nanti takutnya menggurui juga mungkin apa yang saya rencanakan, apa yang solusi saya itu tidak tepat karena mungkin saya tidak mengalami sendiri permasalahannya gitu ya. Nah, berarti benar Pak ya, dalam melakukan coaching keterampilan mengajukan pertanyaan di Google ini sangat penting Pak ya. Betul. Jadi nanti bisa menjawab sehingga nanti menemukan solusinya tersebut. Jadi pertanyaan yang diajukan oleh coach juga tidak kemana-mana keluar dari masalah yang dihadapi oleh coach. Nah itu Pak ya. Terima kasih Pak Sob. Tadi dalam pelaksanaannya secara keseluruhan sudah oke ya, saat menjadi coach ya. Semoga nanti ke depan juga bisa membantu rekan-rekan bila ada yang punya masalah, kasih jawab dalam apapun pembelajaran utama. Nah, dengan bisa menjadi coach yang hebat, bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan solusinya mereka sendiri. Siap Pak, terima kasih atas masukan dan sarannya dari Pak Didin. Dan insya Allah saya siap untuk melaksanakan apabila nanti ada teman-teman yang mungkin butuh coaching tadi, yaitu siap membantu. Intinya karena kita satu instansi siap untuk saling belajar, saling mensupport, dan nanti kedepannya proses pembelajaran di sekolah kita itu menjadi lebih baik dan apa yang dihadapkan oleh Bapak Ibu guru, apa yang dihadapkan oleh wali murid dengan menitipkan anaknya di sekolah kita itu bisa tercapai dan terlaksana. Ya, benar Pak itu Pak ya. Semoga nanti memang harus terus berlatih jadi coach ya. Dan kita tidak biasa ya dalam masalah yang dihadapi oleh pokoknya tetap semangat Pak Sol ya. Siap Pak. Terima kasih. Kalau itu saya mohon diri terlebih dulu mau melanjutkan kegiatan yang ada. Semoga kedepannya saya dan Pak Didin selalu sehat, selalu memberikan kebaikan, kesehatan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi jangan lupa kita harus selalu bahagia dengan kedepannya. Ya. Walaupun masalah seperti Oke, sukses Pak Sol ya. Terima kasih.